Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda yang solih dan solihah? Masih semangat hari ini? Ya, meskipun masih belajar dari rumah, harus tetap semangat ya. Pagi jangan lupa sholat duha, kemudian merojaah, lalu belajar daring. Nah, mata pelajaran kita hari ini tentang pendidikan kewarganegaraan. Apa materinya? Materinya tentang keberagaman sosial dan budaya di Indonesia. Adapun kompetensi dasar yang harus kita penuhi adalah menelaah keberagaman sosial, budaya, dan organisasi sosial budaya di Indonesia. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan, yang pertama itu menjelaskan pengertian keberagaman sosial, budaya, dan organisasi sosial budaya di Indonesia. Yang kedua, menyebutkan contoh keberagaman sosial budaya dan organisasi sosial budaya di Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan makna Bhinneka Tunggal Ika dalam keberagaman sosial budaya di Indonesia. Nanti Ananda yang soli dan solihah harus bisa memenuhi tujuan pembelajaran ini di akhir pembelajaran. Nah, di sini coba lihat. Ustazah punya 5 gambar. Ada yang tahu gambar pertama itu menunjukkan apa? Ya, benar. Di situ seperti ada pertunjukan budaya. Ya, kemudian gambar kedua. Ya, di situ ada orang-orang yang berbeda agama. Misalnya itu ada yang pakai jilbab, dia muslim, terus ada yang juga agama Buddha, yang tidak yang botak. Nah, terus yang ketiga itu ada yang tahu? Itu adalah orang-orang Papua. Terus yang keempat, yang kelima. Nah, nanti diterjemahkan sendiri bagaimana dan apa maksud gambarnya. Intinya adalah ini adalah gambar orang yang berbeda-beda, bermacam-macam gitu, tapi mereka tetap orang-orang Indonesia. Selanjutnya, nah, kita akan belajar apa sebenarnya itu maksud atau arti dari keberagaman itu, Sadah. Nah, jadi keberagaman itu kan asal katanya adalah ragam, beragam, kemudian keberagaman, yang artinya itu bermacam-macam atau berbagai jenis. Nah, ada keberagaman apa saja yang ada di Indonesia? Yang pertama, itu ada keberagaman sosial, kemudian yang kedua ada keberagaman budaya, yang ketiga ada keberagaman organisasi sosial budaya. Nah, sekarang kita akan bahas yang pertama tentang keberagaman sosial di Indonesia. Nah, Indonesia itu merupakan negara yang kaya karena keberagaman sosial. Keberagaman sosial itu apa artinya? Yaitu merupakan masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam suku, beragam agama, dan beragam mata pencaharian. Masyarakat Indonesia mendiami ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Kita akan bahas satu persatu ya. Selanjutnya, yang pertama tadi itu keberagaman suku. Keberagaman suku maksudnya kondisi Indonesia yang merupakan negara kepulauan itu membuat masyarakat hidup berkelompok. Nah, suku bangsa itu sendiri artinya sekelompok masyarakat di suatu daerah yang memiliki kesamaan fisik, bahasa, susunan masyarakat, dan adat istiadat. Di Indonesia sendiri ada sekitar 366 suku bangsa. Wah, banyak banget ya. Misalnya nih, ada suku Jawa, kemudian suku Toraja, suku Bali, suku Asmat, suku Batak, dan suku Tionghoa. Sebenarnya suku Tionghoa ini bukan masuk bagian asli dari Indonesia. Mereka berasal dari negeri Tiongkok atau Cina, tapi mereka adalah minoritas di Indonesia. Gitu. Nanti akan Usada berikan gambar contoh bagaimana keberagaman suku yang ada di Indonesia. Nah, yang kedua itu adalah keberagaman agama. Jadi di Indonesia itu ada banyak sekali agama, tapi agama yang diresmikan di Indonesia itu hanya 6 agama. Agama yang pertama itu adalah agama Islam, agama kita, kemudian agama Kristen, ada agama Katolik, agama Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, setiap penduduk diberi kebebasan untuk menganut dan beribadah
sesuai dengan agama serta kepercayaan mereka masing-masing. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak orang agar masuk ke dalam agama kita. Misalnya, nah, ini adalah beberapa gambar contoh keberagaman suku dan keberagaman agama. Nah, ini tuh yang paling atas itu ada suku Batak, kemudian ada suku Jawa, suku Toraja. Di sampingnya itu ada agama Hindu, agama Kristen, dan agama Islam. Tentunya setiap agama itu punya tempat ibadah mereka masing-masing. Misalnya kalau orang Islam di mana? Ya, di musola, di masjid, dan kiblat kita adalah Ka'bah begitu. Nah, setelah tadi ada keberagaman suku, keberagaman agama, dan sekarang yang ketiga adalah keberagaman mata pencaharian. Apa sebenarnya mata pencaharian itu, Sadah? Ya, jadi mata pencaharian itu adalah pekerjaan, gitu ya. Jenis mata pencaharian di suatu wilayah biasanya akan menyesuaikan dengan kondisi wilayahnya. Misalnya masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi, dia pekerjaannya atau mata pencahariannya itu di bidang pertanian, perkebunan, peternakan karena mereka lebih subur gitu. Terus kalau misalnya yang di dataran rendah, biasanya mereka jadi pekerja kantoran, terus pekerja pabrik, pedagang, dan lain-lain. Dan sementara yang tinggal di daerah pesisir biasanya bekerja sebagai nelayan dan petani garam. Nih di sampingnya ini ada contoh orang-orang atau masyarakat yang tinggal di dataran tinggi. Jadi mereka perkebunan mata pencahariannya, terus ada yang di sawah, ada yang juga dalam bidang peternakan. Kok contohnya di Lombok itu ada di Lombok Timur. Di Lombok Timur itu kan terkenal sama stroberinya. Nah, stroberi itu hanya bisa tumbuh di tempat-tempat yang di dataran tinggi, sama kayak di Bogor misalnya, ada banyak teh dan lain-lain gitu. Selanjutnya, di sini ada gambar yang menjelaskan atau yang memberikan contoh tentang masyarakat yang hidup di dataran rendah. Di situ ada pedagang, kemudian ada pabrik, orang-orang yang bekerja di pabrik, ada pabrik daging, pabrik apa gitu. Terus ada orang yang juga kerja di kantoran. Nah, bagaimana dengan yang di pesisir pantai? Ya mereka mata pencahariannya itu adalah nelayan, mereka mencari ikan, dan ada juga yang menjadi petani garam gitu. Nah, ini selanjutnya adalah keberagaman budaya di Indonesia. Kalau tadi keberagaman sosial di Indonesia, sekarang keberagaman budaya di Indonesia. Setiap daerah di Indonesia memiliki budaya yang berbeda-beda. Itulah yang membedakan kita dengan negara-negara lain. Nah, faktor apa yang menyebabkan keberagaman budaya ini? Pertama, itu kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Kemudian yang kedua, kenampakan alam setiap daerah, misalnya daerah pegunungan, daerah pesisir pantai, dan letak Indonesia yang berada di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, sebagai jalur perdagangan, sehingga orang-orang yang berdagang itulah yang mengenalkan budaya-budaya Indonesia gitu. Nah, kita akan pelajari macam-macam keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Itu ada 6. Yang pertama itu keberagaman lagu daerah, kemudian keberagaman adat istiadat, yang ketiga ada keberagaman alat musik tradisional, yang keempat ada keberagaman pakaian daerah, yang kelima ada keberagaman senjata tradisional, dan yang keenam ada keberagaman bahasa daerah. Nah, keberagaman lagu daerah, misalnya lagu daerah itu apa gitu. Syairnya menggunakan bahasa daerah setempat. Misalnya lagu daerah orang Lombok ya dia menggunakan bahasa Sasak gitu, atau lagu daerahnya orang Jawa ya berarti mereka menggunakan bahasa Jawa gitu. Misalnya lagu Kelak Kelor itu lagu Sasak, kemudian Dek Zaman Lai itu juga lagu Sasak. Yang setiap lagu-lagu itu mempunyai makna cerita rakyat setempat atau rasa syukur. Kemudian yang kedua adalah adat istiadat. Adat istiadat itu adalah perilaku budaya dan aturan yang diterapkan dalam masyarakat. Misalnya upacara adat lompat batu dari suku Nias di Sumatera Utara. Kemudian yang ketiga itu ada keberagaman pakaian daerah. Biasanya digunakan dalam upacara adat atau pesta pernikahan. Misalnya orang Sasak pakaian adatnya itu apa?
Ya, ada yang perempuan menggunakan lambung, kemudian yang laki-laki menggunakan pegon. Terus ada yang pakai sapu gitu ya. Nah, kemudian yang keempat ada keberagaman senjata tradisional. Nah, kalau zaman dulu senjata tradisional itu digunakan untuk berburu hewan, tapi semakin ke sini sampai sekarang itu digunakan sebagai perlengkapan dalam upacara adat gitu. Nah, selanjutnya ada alat musik tradisional. Biasanya alat musik tradisional ini digunakan untuk mengiringi pertunjukan tari tradisional. Biasanya kalau di Lombok misalnya itu ada gendang beli, terus ada gamelan orang-orang Bali. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada bahasa daerah. Di bahasa daerah ini, Ananda yang solih-solihah, setiap provinsi itu memiliki bahasa yang berbeda. Orang Lombok aja, Tengah sama Lombok Barat beda bahasanya. Apalagi orang NTB dengan orang Jawa atau orang NTB dengan orang Kalimantan gitu ya. Berbeda bahasanya. Tapi meskipun kita berbeda bahasa, kita memiliki bahasa yang satu atau kita disatukan oleh satu bahasa yaitu bahasa nasional, bahasa Indonesia gitu. Jadi apapun bahasa kita, kita disatukan oleh satu bahasa yaitu bahasa Indonesia. Nah, yang terakhir tentang keberagaman organisasi sosial budaya di Indonesia. Nah, organisasi itu merupakan sekelompok orang yang terdiri atas individu-individu yang memiliki tujuan yang sama. Nah, organisasi sosial budaya sendiri itu merupakan kelompok masyarakat yang memiliki tujuan bersama dalam bidang sosial budaya. Apa saja contohnya? Kita bahas biar paham ya. Nah, ini adalah contoh-contoh atau jenis organisasi sosial budaya yang ada di Indonesia. Misalnya ada Karang Taruna di masyarakat, terus ada Pramuka di sekolah, ada Usaha Kesehatan Sekolah atau UKS, terus kemudian ada Pasukan Pengibar Bendera atau Paskibra. Nah, udah selesai pembahasan tentang 3 keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia. Yang tadi pertama apa? Ya, keberagaman sosial, kemudian keberagaman budaya, dan yang terakhir itu keberagaman organisasi sosial budaya. Terus ada yang nanya nih, kayak di gambar ini misalnya, berbeda budaya, berbeda suku bangsa, terus beda agama, beda bahasa. Terus kok bisa nyatu ya? Gimana bisa? Nah, besok pekan depan kita akan membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika dan kaitannya dengan keberagaman sosial budaya di Indonesia. Kita akan mengaitkan bagaimana semboyan Bhinneka Tunggal itu kaitannya dengan keberagaman sosial budaya yang kita miliki di Indonesia. Sekian, jazakumullahu khair. Sampai ketemu pekan depan. Tetap semangat, jangan lupa soal latihan yang Ustazah berikan ini dikerjakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.